Shalom. Iya, gimana? Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kiranya anak sekolah minggu masih tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu, biarpun dalam virtual ya, Dik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita bernyanyi lagu semangat. Kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau mengikuti ibadah, kiranya adik sekolah minggu duduk dengan tenang dan tertib. Kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa kita. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, adik sekolah minggu, sebagaimana yang menjadi hukum Taurat untuk kita atau titah Tuhan bagi kita pada perayaan minggu kita hari ini, terambil dari kesaksian iman orang Kristen bagian ketiga. Dari mana? Kesaksian iman orang Kristen bagian ketiga. Iya, benar sekali. Saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk ikut serta membacakan atau mengucapkan kesaksian iman orang Kristen bagian ketiga. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Roh Kudus
satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Demikianlah adik-adik untuk bagian ketiga. Apakah maksud dari semuanya itu? Nah, mari kita dengarkan apa yang menjadi maksudnya. Maksudnya adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran dan kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia yang selalu memanggil, mengumpulkan, dan menerangi serta menguduskan seluruh gereja Kristen di dunia ini dan memeliharanya di dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia tiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, ternyata bagian kesaksian iman percaya orang Kristen yang ketiga mengajarkan kita untuk mengenal siapa Roh Kudus. Nah, adik-adik pasti sudah sering mendengar kata Roh Kudus. Namun Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh yang membawa kita ke dalam kekudusan. Bukan roh dunia ya adik-adik, bukan roh manusia, bukan roh dari binatang, atau bukan roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ingat, Roh Kudus adalah yang membawa kita ke dalam kekudusan. Melalui apa Roh Kudus membawa kita ke dalam kekudusan? Melalui persekutuan gereja, melalui pengampunan dosa dan kebangkitan daging. Artinya, terlebih dahulu kita dibawa dan diarahkan dan diiring masuk ke gereja, ke bait suci Allah, lalu kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita mengenal keselamatan dari Yesus Kristus. Dari keselamatan Yesus Kristus kita akan dibangkitkan daripada kematian karena dosa, dan kita memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Ingat, untuk selama-lamanya. Itulah maksud dari bagian ketiga kesaksian iman orang percaya. Nah, adik-adik, saya undang sekali lagi kepada adik-adik dan semua kami yang ada di sini, kakak-kakak, abang-abang guru minggu, untuk sama-sama mengucapkan bagian ketiga kesaksian iman orang Kristen. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, supaya kita dapat melakukannya dengan baik, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin.
Ya, adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Nanti ayat 2-nya adik-adik berdiri semua ya. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat 2 bangkit berdiri. Di jemaatnya yang kudus, dengan kasih karunia-Nya, mendengarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama untuk mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah yang bersama-sama dengan kami lewat ibadah virtual dengan abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat ini, di gereja ini, kembali kita akan mendengarkan berita sukacita dari firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan kita, yang selalu kita hafal, jadi pegangan hidup kita pada hari-hari yang kita jalani, di mana minggu ini ayat bulanan untuk kita terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Dari mana adik-adik? Mari kita sama-sama mengucapkan Filipi pasal 1 ayat ke-6. Iya, saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Filipi 1 ayat 6. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, sekali lagi saya bacakan untuk kita adik-adik. Mari kita mengikutinya di dalam hati. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pada hari Kristus Yesus. Itu yang disampaikan kepada kita untuk memberikan kepada kita suatu perbekalan baru bahwa Tuhan itu sendiri di dalam Yesus yang akan menolong kita, yang akan membantu kita melakukan segala pekerjaan yang baik sampai kepada hari yang ditetapkan oleh Kristus Yesus. Ingat adik-adik, pekerjaan yang baik yang kita lakukan bukan karena kebaikan dari kita, tapi pekerjaan yang baik yang kita lakukan karena Yesus yang ada di dalam hidup kita dan menolong kita dalam keselamatan, sehingga semuanya itu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu jangan ada yang sombong,
dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Maka kalau banyak hal yang baik yang kita lakukan adik-adik, maka kita harus bersyukur karena Yesus telah mengerjakan semuanya itu di dalam diri kita. Demikian disampaikan kepada ayat bulanan kita pada hari ini. Saya undang sekali lagi adik-adik dan kami yang berada di sini bersama abang-abang, kakak-kakak guru sekolah minggu untuk bersama-sama mengucapkannya sekali lagi. Mari kita mengucapkannya. Filipi 1 ayat ke-6. Akan hal ini Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Iya adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita bernyanyi sambil berdiri ya adik-adik. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap menjadi remang pagi dan remang jadi siang. Kan nyatalah ramaian kemenangan. Adik-adik yang ada di rumah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana yang diungkapkan dan disaksikan oleh orang-orang seiman, saudara-saudara seiman di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka buku ND dari nomor 826, Gohi au Tuhan Marhite Hatamu.
yang Tuhan merhiteat kami. Oh yang Tuhan merhiteat kami. Semono naru berdoa Tuhan di sumurni. Oh yang Tuhan merhiteat kami. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Engkau menghantarkan kami di dalam ibadah ini, ibadah yang Kau dirikan bagi kami, ibadah sekolah minggu. Dan hari ini Bapa, anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami, baik secara virtual, yang menyerahkan diri hari ini kepadamu, akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang meneguhkan firman-Mu di dalam hati dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11. Saya undang adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bacakan kepada kita. Saya mintakan adik-adik di rumah mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagiannya lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kami jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka
mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, nas kita atau firman Tuhan yang berkumandang untuk kita pada hari ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena menunjukkan kepada kita bagaimana firman itu adik-adik bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pertama sekali dari kisah Ananias dan Safira, kita akan mendapati suatu hal yang luar biasa. Apakah adik-adik yang ada di rumah masih ingat tentang kisah Ananias dan Safira? Sebelum sampai kisah ini disampaikan lagi kepada kita, saya akan mengulanginya secara sederhana adik-adik ya. Mari kita mendengarkannya dengan baik-baik. Ananias adalah suami daripada Safira. Dan kedua ini adalah orang yang membohongi Roh Kudus. Ketika mereka menjual sesuatu yang sudah diniatkan untuk diserahkan kepada Allah sebagai persembahan, namun mereka menggagalkan niat itu. Ketika mereka sudah melihat jumlah dari hasil penjualan tanah yang telah mereka jualkan adik-adik. Nah, sehingga Tuhan marah karena kebohongan mereka kepada Tuhan. Karena mereka telah membohongi Roh Kudus, sehingga Tuhan melalui Petrus menghukum mereka dan akhirnya mereka pun mati. Nah, adik-adik, ini bukan kisah yang menakut-nakuti ya. Benar, ini bukan kisah yang menakut-nakuti. Tapi ini adalah kisah yang nyata. Yang pertama sekali yang disampaikan kepada kita saat ini adalah bahwa Allah tetap bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ingat, Allah bekerja di tengah-tengah dunia ini. Sampai kapanpun Allah tetap akan bekerja adik-adik. Oleh karena itu mata Tuhan tetap mengawasi setiap perbuatan-perbuatan kita. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh lagu kita, mata Tuhan melihat semua yang kita perbuat. Itu benar bahwa apa yang kita lakukan adalah tidak terlepas daripada pandangan Allah. Hal yang kedua yang mau dikatakan kepada kita, kalau kita menyadari dan meyakini bahwa mata Tuhan melihat semua yang kita kerjakan, maka jangan pernah melakukan peristiwa pembohongan, ya. Kita dilarang untuk melakukan kebohongan karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang membenci segala kebohongan. Makanya adik-adik yang suka berbohong kepada orang tuanya, kepada abang-abangnya, kakak-kakaknya, kepada orang lain, kepada teman-temannya, terlebih kepada gurunya, bertobatlah. Oke. Bertobatlah karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berbohong. Yang ketiga, kebohongan dari Ananias dan Safira dikarenakan oleh hatinya yang condong kepada roh dunia, yang condong kepada rayuan iblis untuk melakukan kejahatan. Benar adik-adik, jangan lupa bahwa di dunia ini juga ada si iblis. Ada roh dunia, ada roh-roh sesat yang selalu menggoda kita untuk melakukan kejahatan, terlebih melakukan kebohongan. Hati-hati, karena ketika kita mau dirayu oleh si iblis dan roh-roh dunia, maka kita akan menjadi musuh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita melawan roh dunia atau melawan si iblis adik-adik? Wah, caranya mudah saja. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan diri kita untuk menghayati Injil Tuhan. Memberikan diri kita untuk dikendalikan dan dikuasai oleh Injil Tuhan.
memberikan diri kita untuk berbuah di dalam Injil Tuhan melalui pengajaran Roh Kudus Allah seperti yang kita sampaikan tadi di kesaksian iman percaya orang Kristen bagian ketiga. Ketika Roh Kudus Allah menguasai kita dan Yesus Kristus mengajarkan kita tentang Injil, maka hidup kita akan dibaharui sehingga kita akan jauh dari godaan iblis, godaan roh dunia, dan kita tidak akan melakukan kebohongan, kejahatan, penipuan, keserakahan, dan lain sebagainya. Seperti topik minggu kita, dibaharui oleh Injil. Maka berikanlah diri kita untuk dibaharui oleh Injil, supaya kita tidak sama seperti Ananias dan Safira yang mati karena kebohongan dan kejahatan dan kedosaannya, tapi kita hidup selama-lamanya di dalam penyertaan dan kasih Allah. Amin. Marilah kita melipat tangan kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah memberikan firman bagi kami. Firman yang lahir daripada Engkau, yang disampaikan oleh Roh Kudus-Mu melalui pemberitaan yang kami terima pada hari ini. Firman kudus yang membaharui kami dari kehidupan yang lama, yang buruk, yang sesat dan gelap, menjadi kehidupan baru yang penuh dengan cahaya terang yang daripada-Mu, yang lepas dari segala ikatan dosa, yang telah Engkau baharui di dalam kehidupan baru yang penuh dengan segala kekudusan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, berita Injil-Mu adalah pegangan kami dan dasar hidup kami. Terimalah hari hidup kami, hati dan pikiran kami, agar Tuhan yang selalu memperbaharuinya setiap waktu melalui kuasa Injil yang Kau beritakan bagi kami dalam penyertaan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan, diberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil bernyanyi dari lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersama-sama mendoakannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua.
Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Hari Minggu.